Pada video kali ini kita akan membahas konjugasi geronde. Nah, kata geronde ini artinya tapi. Biasanya disamakan juga dengan kata konjugasi yang lain yaitu hajiman dan gerojiman. Ketiga kosakata ini, ketiga konjugasi ini, walaupun di dalam kamus sering kita temui diartikan sebagai tapi, tetapi, atau namun, kan tetapi dalam penggunaannya ini berbeda konteks kalimatnya. Nah, geronde ini tidak secara langsung memperlihatkan perbedaan, tetapi geronde ini merujuk ke satu situasi yang ditemui setelah terjadi kalimat sebelumnya. Ini karena ini konjugasi, pasti di sini ada kalimat satu dan ini kalimat dua. Dia menghubungkan dua kalimat sehingga geronde ini konjugasi kalimat majemuk. Seperti apa geronde digunakan? Contohnya, 저는 한국어를 배워요. 한국어를 배워요. 저는 한국어를 배워요. Tapi ketika belajar ini ternyata 한국어 itu sulit gitu. maka 한국어를 배워요. 그런데 한국어가 어려워요. maka 한국어nya tidak perlu diulang, langsung ke 어려워요. 한국어를 배워요. 그런데 어려워요. Nah, ini bukan berarti mengkontraskan antara 한국어를 배워요 dengan 한국어가 어려워요. 어려워요 di sini merujuk pada kondisi yang penutur temukan ketika belajar bahasa Korea. Beda misalkan kalau kita menggunakan hajiman. 한국어를 배워요. 하지만 재미없어요. Misalkan. 한국어를 배워요. 하지만 재미없어요. Situasi di sini, koma di sini ya. Situasi di sini berbeda dengan kalimat pertama, di mana ini kalimat kedua ini cenderung lebih memperlihatkan kontras, yaitu 한국어를 배워요 tapi tidak menarik. Nah, kalau menggunakan geronde 한국어를 배워요 dalam proses belajar bahasa Korea, penutur menemukan kesulitan, 어려워요. Penutur tidak mengomentari 한국어 재미없어요. Bagaimana dengan gerojiman? Gerojiman hampir mirip bisa digunakan dengan geronde, sehingga kalimat gerojiman bisa digunakan seperti kalimat pertama. 한국어를 배워요. 그렇지만 어려워요. Saya belajar bahasa Korea, ternyata sulit ya. Kalau yang kedua, saya belajar bahasa Korea tapi bahasa Korea susah. Misalkan lagi, 그런데 saya pergi ke suatu kota di Korea yang namanya Seoul. Di Korea itu saya menemukan kalau makanan Korea enak-enak. Maka yang tepat menggunakan gerojiman, hajiman, atau geronde. Yang tepat adalah menggunakan ini.
karena seiring dengan pengalaman dia pergi ke Seoul, menemukan bahwa makanannya ternyata enak-enak. Saya buatkan dulu kalimatnya. Misalkan 서울에 갔어요. 그런데 한국 음식이 맛있어요. 한국 음식들 정말 맛있었어요. Karena not past tense ya, maka di sini juga 맛있었어요. Nah, penggunaan geronde dalam kalimat ini tentunya tidak diartikan tetapi. 서울에 갔어요. 그런데 한국 음식들 정말 맛있어요. Ini menunjukkan bahwa penutur menemukan suatu kondisi, yaitu makanan Korea pada enak-enak ketika dia pergi ke Seoul. Lalu misalkan orangnya ramah-ramah, maka 사람들이 친절해요. Sampai di sini berbeda ya penggunaan geronde hajiman 그렇지만. Jika kita paham geronde kapan digunakan dan apa artinya, semoga tidak membingungkan konjugasi mana yang paling tepat untuk menyatakan sebuah kontradiksi atau konjugasi yang seperti kontradiksi tetapi bukan kontradiksi. Contoh yang lain, penggunaan geronde. Misalkan ketika belajar bahasa Korea ya, saya belajar bahasa Korea dan juga harus belajar Hanja ya, karena Hanja akan membantu juga untuk pembendaharaan kosakata yang lebih banyak. Maka kalimatnya bisa memilih geronde bukan 그렇지만. 한국어를 배워요. 그런데 한자도 배워야 돼요. 한국어를 배워요. 그런데 한자도 배워야 돼요. Nah, dalam kondisi belajar bahasa Korea harus belajar juga tentang hanja. Sampai di sini semoga membantu kalian untuk bisa membedakan penggunaan konjugasi 그런데, 하지만, dan 그렇지만. Selamat belajar.